Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 42. Cerita dimulai. Karena waktu yang cukup lama telah berlalu, maka hampir semua dari bendera yang tersebar di atas gunung itu telah ditemukan oleh para peserta ujian kedua. Tidak terkecuali dengan Yuchan, mereka telah berhasil menemukan salah satu dari bendera itu. Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut ketika mereka melihat seekor makhluk yang sangat mengerikan telah memakan manusia dengan begitu lahapnya. Mereka pun bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya yang telah berada di hadapan mereka itu. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk bergerak, meskipun di saat itu mereka sangat ingin untuk pergi sejauh mungkin meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung bersiap untuk melawan monster itu ketika monster itu yang melemparkan pandangannya kepada mereka. Akan tetapi monster itu langsung terdiam ketika ia melihat sebuah bendera yang dibawa oleh Yuchan dan juga kelompoknya. Seketika itu juga monster itu langsung pergi meninggalkan mereka semua karena ia begitu takut dengan bendera yang dibawa oleh kelompok Yuchan. Melihat kepergian monster itu, mereka pun langsung menarik nafas panjangnya karena mereka begitu lega setelah terlepas dari ancaman seekor monster yang mungkin saja akan bisa membunuh mereka semua. Di saat itu, mereka pun sama sekali tidak menyadari kalau monster itu telah pergi karena ia begitu takut dengan bendera yang mereka bawa. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin monster itu telah pergi karena ia sudah kenyang setelah memakan begitu banyak manusia. Dengan wajah yang tertunduk, Yuchan bergumam, "Dua orang dari kami telah mati untuk mencari bendera yang lainnya. Dan sekarang kami harus berhadapan dengan seekor monster yang sangat mengerikan seperti itu. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa nasibku bisa seburuk ini. Bahkan aku pun tidak tahu apakah aku akan bisa untuk selamat dari tempat ini. Tetapi jika aku perhatikan dengan seksama, sebagian dari mereka yang telah mati di tempat ini telah mengalami sebuah kematian yang sangat aneh. Jika mereka mati karena bertarung satu sama lain ataupun dimakan oleh monster itu, maka seharusnya mereka tidak akan berkepala ataupun terluka karena pertarungan. Namun di antara para mayat yang aku temukan pada sepanjang jalan, sebagian dari mereka yang telah terbunuh dengan cara yang sama, yaitu leher yang patah. Sepertinya mereka tidak terlibat di dalam pertarungan jarak dekat ataupun sebuah pertarungan yang begitu sengit. Namun mereka telah mati tanpa bisa melakukan perlawanan terhadap seseorang yang telah membunuh mereka. Bahkan entah kenapa aku merasakan kalau mereka telah mati tanpa ada kaitannya dengan bendera. Aku pun masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam gunung ini sampai-sampai mereka telah mati dengan cara yang seperti itu. Pada sisi yang lain, terlihat Jeong telah meletakkan kedua tangannya di atas seorang mayat yang ia temui di dalam hutan untuk menyerap energi kematian yang tersisa di dalam mayat itu. Saat mendengar Jeong yang mengatakan kalau energi kematian yang berada di mayat itu sangatlah kurang, Azur pun berkata, "Hal itu sangatlah wajar karena kau hanya mengambil energi kematian para mayat yang dibuang oleh monster itu." Jeong berkata, "Dasar sialan, aku merasa kalau aku seperti memakan makanan sisa yang dibuang oleh orang lain dan itu sama sekali tidak bisa membuatku merasa puas. Aku telah berusaha agar membunuh lebih banyak orang-orang daripada binatang itu untuk bisa mendapatkan energi kematian. Akan tetapi tetap saja aku masih tertinggal dari bajingan itu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan makhluk itu untuk memakan lebih banyak lagi karena itu akan mengurangi jatah makananku." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong kembali berkata, "Karena monster itu telah mengacaukan makan malamku, maka mau tidak mau aku harus membunuh monster itu terlebih dahulu." Kemudian Azur berkata, "Jika memang kau ingin membunuhnya, maka serahkan saja masalah ini kepadaku karena aku yakin kalau kau akan kesulitan untuk melawan monster itu tanpa menggunakan energi Ki. Akan tetapi sebelum aku melakukannya, maka lepaskan aku terlebih dahulu dari boneka kayu yang sempit ini." Mendengar perkataan Azur, Jeong pun langsung memegang boneka kayu itu. Lalu ia pun langsung membacakan sebuah mantra untuk melepaskan Azur dari kurungannya. Seketika itu juga sebuah lingkaran darah telah terbentuk tepat di bawah kaki Jeong. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Azur langsung keluar dari dalam boneka kayu itu dengan begitu indahnya.
Sambil meregangkan tubuhnya, Azur berkata, hal ini jauh lebih baik dibandingkan terperangkap di dalam boneka kecil itu. Lalu ia pun langsung terbang ke atas langit untuk bisa mengamati di mana monster itu berada. Tidak seperti binatang iblis pada umumnya, di saat itu Azur telah berada di level yang sangat tinggi sehingga ia mampu untuk bergerak dalam jangkauan yang begitu luas. Sesampainya di atas langit yang bahkan lebih tinggi daripada puncak pohon, ia pun langsung mengamati di sekitarnya untuk mencari tahu di mana monster itu telah berada. Akan tetapi Azur begitu heran karena ia sama sekali tidak bisa menemukan di mana monster itu telah melakukan aksinya untuk memakan kepala manusia. Sambil memperhatikan di sekitarnya, ia bergumam, awalnya aku mengira jika makhluk itu akan terobsesi untuk memakan manusia sampai sejauh ini. Namun entah kenapa aku sama sekali tidak bisa menemukan ataupun merasakan kehadirannya. Tiba-tiba saja Azur begitu terkejut saat melihat sebuah tempat yang telah bersinar dari arah kejauhan. Melihat tempat itu, Azur berkata, ketika aku berada di dalam boneka kayu, aku sama sekali tidak bisa merasakan sebuah energi yang ada di luar sini. Namun sekarang aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Bahkan aku merasa akan sangat aneh jika aku tidak tertarik dengan asalnya energi ini. Saat ini aku telah mendengar kalau di bawah tebing itu telah terdengar suara jeritan yang tidak terhitung jumlahnya, yang bahkan telah menyebar ke atas langit. Jadi sudah sewajarnya kalau aku begitu tertarik kepada tempat itu. Sambil tertawa tipis, Azur kembali berkata, aku tidak tahu siapa dia, akan tetapi dia adalah orang yang sudah gila karena dia telah menciptakan sesuatu yang seperti itu. Kemudian Azur pun langsung turun untuk melaporkan sesuatu yang baru saja ia temui dari atas langit itu kepada Jeong. Saat mendengar Jeong yang menanyakan apakah Azur telah menemukan monster itu ataukah tidak, ia pun berkata, aku sama sekali tidak menemukan monster itu, akan tetapi aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada monster itu. Terlihat Jeong hanya terdiam karena ia menyadari kalau Azur begitu bersemangat untuk menunjukkan sesuatu yang baru saja ia temukan itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Jeong telah berjalan mengitari hutan itu untuk menuju kepada sebuah tempat yang telah ditunjukkan oleh Azur. Di saat itu, mereka telah berjalan cukup jauh, bahkan mereka harus melewati sebuah jembatan untuk bisa mencapai tempat itu. Meskipun jembatan itu sangatlah rapuh, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan menghentikan langkah Jeong untuk mencapai ke tempat yang membuatnya menjadi penasaran. Setelah melewati jembatan rapuh itu, Jeong pun telah menemukan ada begitu banyak bekas roda yang melintasi jalan itu. Jeong bertanya-tanya apakah mereka telah membawa sesuatu ke tempat itu. Namun tiba-tiba saja Jeong melemparkan pandangannya ke arah samping karena ia telah merasakan sebuah energi yang sangat mengancam telah menyebar ke atas langit. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeong langsung memeriksa asalnya energi itu. Ia berkata, semenjak mata batinku dan juga indraku telah terbuka, maka mau tidak mau aku menjadi sensitif dengan sesuatu yang seperti ini. Namun entah kenapa aku tidak bisa menyadari tempat ini sejak dari awal. Karena Jeong begitu penasaran, ia pun langsung mengamati di sekitarnya. Di saat itu, ia telah menemukan ada begitu banyak jimat-jimat yang terikat pada batang pohon dan juga pada sekeliling tebing itu. Di sampingnya, Azur berkata, manusia, apakah kau tahu tentang sesuatu yang dinamakan sebagai kutukan racun? Mendengar pertanyaan itu, Jeong pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui akan hal itu. Azur kembali berkata, itu adalah seni rahasia yang berasal dari wilayah Namnam. Mereka telah memasukkan ratusan binatang racun ke dalam satu wadah secara bersamaan, lalu membiarkan mereka semua saling memangsa satu sama lain sehingga hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Jadi makhluk terakhir yang bisa keluar dari tempat itu akan menjadi seekor makhluk yang paling beracun di antara semuanya, yang kemudian disebut sebagai kutukan racun. Wahai manusia, apakah kau tahu kalau kutukan racun itu telah bersemayam di dalam jurang ini? Terlihat Jeong begitu bersemangat setelah mendengar dengan apa yang diucapkan oleh Azur. Di saat itu, Jeong telah mendengar ada begitu banyak suara-suara roh pendendam yang menderita kesakitan, yang bahkan suaranya telah melambung tinggi ke udara. Benar saja, sangat jelas terdengar kalau semua roh yang ada di bawah tebing telah berteriak meminta tolong untuk dibebaskan dari sakitnya siksaan yang mereka alami di tempat itu. Jika dilihat, mereka hanyalah para roh yang hanya berada pada level merah. Akan tetapi dengan dikumpulkannya mereka semua di dalam satu wadah, maka tempat ini telah menjadi sebuah neraka yang sangat mengerikan.
Mereka telah mengulurkan tangan mereka ke arah atas, yang seolah-olah mereka semua telah mendambakan sebuah kebebasan. Namun mereka semua tidak bisa melakukannya karena mereka telah terbelenggu oleh sebuah rantai yang sama sekali tidak akan bisa mereka lepaskan. Azur berkata, itu adalah mantra yang sama seperti kau gunakan untuk menjebak jiwa di dalam sebuah wadah. Mendengar itu, Jiong bergumam, jika mantra pengikat jiwa telah berkumpul pada satu tempat, maka mereka sudah pasti akan saling melahap satu sama lain dan menjadi roh pendendam. Hal ini sangatlah gila karena ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi aku rasa kalau ini bukanlah kutukan racun, akan tetapi ini adalah roh pendendam. Aku yakin kalau roh pendendam yang terlahir dari tempat ini akan bisa menyaingi kekuatan Azur dan itu sangatlah luar biasa. Setelah memikirkan akan hal itu, terlihat Jiong sangatlah bernafsu karena makanan yang begitu lezat telah dipersiapkan tepat di hadapan kedua matanya. Kemudian Azur berkata, sekarang adalah kesempatanmu untuk melahap energi ini karena energi kematian yang berada di tempat ini begitu banyak dan juga sangatlah melimpah. Jadi ulurkan tanganmu sekarang juga, lalu gunakanlah ritual pengikatan untuk melahap energi ini. Akan tetapi Azur sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang melompati pembatas tebing itu. Azur pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Jiong sampai-sampai ia melewati pembatas itu. Sambil tertawa Jiong berkata, bukankah akan lebih baik kalau kita menikmati hidangan ini secara langsung yang berasal dari sumbernya? Mendengar perkataan Jiong, Azur berkata, apakah kau sudah gila? Itu adalah sebuah tempat yang dipenuhi oleh roh pendendam yang bahkan saling melahap satu sama lain. Apakah kau tahu jika makhluk hidup sepertimu memasuki tempat itu, maka dirimulah yang akan dilahap oleh mereka? Jiong berkata, bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau kekuatanku yang saat ini sama sekali tidak akan bisa untuk melakukan apapun terhadap aliansi bumi langit? Jadi aku rasa kalau aku sama sekali tidak akan menjadi masalah apabila aku mengorbankan nyawaku jika aku bisa menaikkan sedikit peluang untuk bisa membalaskan dendamku. Sambil berjalan melangkahkan kedua kakinya, Jiong kembali berkata, terlebih lagi aku rasa hal ini akan sangat disayangkan apabila ku abaikan begitu saja. Jadi aku akan menikmati tempat ini sampai aku merasa puas. Sekalipun resikonya sangatlah besar, akan tetapi jauh lebih baik kalau memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin agar aku bisa bertambah kuat dengan secepat mungkin. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiong langsung melompat ke dalam jurang untuk melahap sumber asli dari energi kematian yang bergejolak di tempat itu. Terlihat semua roh yang ada di sana langsung melemparkan pandangan mereka kepada Jiong yang telah memasuki wilayah mereka. Seketika itu juga mereka semua langsung bergerak dan mendekat kepada Jiong. Bahkan di saat itu situasinya telah menjadi sangat kacau karena mereka langsung berebut untuk melahap jiwa Jiong. Di saat itu Jiong merasakan kalau dia sama sekali tidak takut meskipun semua roh yang ada di sana telah berebut untuk melahapnya secara bersamaan. Kemudian Jiong teringat saat sang dukun yang memberikan sebuah cincin. Dukun itu mengatakan kalau Jiong akan bisa menggunakan sebuah mantra meskipun ia sama sekali tidak menggunakan sebuah jimat. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiong langsung menyatukan kedua tangannya untuk membentuk sebuah segel. Lalu Jiong pun langsung membacakan mantra yang berbunyi, lihatlah, tentara, berperang, berjuang, semua akan dari, merobek, mencari, dan juga maju. Diketahui kalau itu adalah sebuah teknik penyegelan yang disebut sebagai vitalitas 9 karakter. Dan di saat yang bersamaan, sebuah penghalang telah muncul tepat di hadapan Jiong untuk menjaganya dari kejaran semua roh yang mencoba untuk melahapnya. Jiong bergumam, jadi apakah ini adalah sebuah penghalang? Tetapi yang aku lihat kalau penghalang ini telah mendorong para roh itu untuk menjauh dengan jarak yang cukup jauh. Sambil tertawa dengan begitu puas, Jiong berkata, karena aku sudah memasuki tempat ini, jadi aku akan melanjutkan menikmati hidangan ini yang telah disediakan kepadaku sampai aku merasa puas. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau semua roh yang ada di sana telah mencoba untuk menembus sebuah penghalang yang telah digunakan oleh Jiong. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk mendekat kepada Jiong karena mereka akan merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa setelah terkena penghalang itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.